Baik, perkenalkan, nama saya Fatko Rozi Ali dengan NIM 413231200010, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini nantinya saya akan menjelaskan mengenai proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3 mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul analisa sinyal vibrasi bearing fault pada equipment centrifugal pump. Nah, nantinya bahan penelitian ini bisa jadi akan saya buat untuk skripsi di akhir semester ke depannya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai abstraknya terlebih dahulu ya. Jadi untuk analisa vibrasi adalah proses untuk memantau dan menganalisis pola dan tingkat getaran pada mesin, komponen dan atau struktur. Setiap alat atau mesin yang berputar seperti pompa akan menimbulkan getaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Salah satunya kerusakan pada bearing. Kerusakan bearing pada pompa adalah masalah umum yang dapat mengganggu kinerja dan umur pompa. Nah, tujuan utama penelitian ini untuk mendeteksi dini kerusakan pada komponen bearing. Data vibrasi diperoleh dari pengukuran pada berbagai kondisi operasi pompa. Analisis spektrum frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi karakteristik yang terkait dengan berbagai jenis kerusakan bearing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis vibrasi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendeteksi kerusakan bearing pada tahap awal, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sebelum terjadi kerusakan. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas pompa. Kenapa sih saya akan membahas pompa? Karena untuk penelitian saya ini, saya akan berfokus pada mesin pompa, terutama di bagian bearing pada pompa tersebut yang akan dianalisa tentang vibrasi pada mesinnya. Nah, untuk pompanya sendiri, saya akan menganalisa tentang pompa sentrifugal. Untuk pompa sentrifugal sendiri adalah jenis pompa yang mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik fluida, lalu mengubahnya lagi menjadi energi potensial. Proses ini terjadi melalui serangkaian langkah. Untuk prinsip kerjanya sendiri, itu pertama-tama fluida masuk ke dalam pompa melalui bagian tengah impeller yang disebut mata impeller. Lalu impeller tersebut berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, putaran ini disebabkan oleh tenaga dari motor listrik yang terhubung dengan poros pompa. Nah, di situ ada peningkatan kecepatan saat fluida masuk ke dalam impeller. Sudu impeller akan mendorong fluida tersebut ke arah luar. Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller menyebabkan fluida bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, di situ ada konversi energi kinetik menjadi energi tekanan. Setelah mencapai tepi impeller, fluida yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan memasuki saluran berbentuk spiral di dalam volute yang ada di gambar. Luas penampang saluran secara bertahap membesar. Hal ini menyebabkan kecepatan fluida menurun, namun tekanannya meningkat. Proses ini sesuai dengan prinsip dengan Bernoulli. Nah, di situ fluida akan keluar dengan tekanan tinggi, kemudian pompa melalui saluran keluar discharge. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bearing. Nah, untuk penelitian saya ini nantinya akan berfokus pada bearing ini. Tentunya tentang frekuensi vibrasi yang dikeluarkan oleh bearing tersebut. Apakah itu ada bermasalah atau tidak dari bearing tersebut. Nah, untuk bearing sendiri memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kinerja pompa yang optimal. Secara sederhana, bearing berfungsi sebagai penumpang poros yang memungkinkan impeller untuk berputar lancar. Nah, untuk bearing sendiri di beberapa kasus sering terjadi tentang kerusakan bearing, terutama di industri manufaktur ya. Untuk kerusakan bearing itu mempunyai beberapa faktor. Untuk yang pertama seperti pelumasan yang tidak memadai, kontaminasi, yang ketiga beban berlebih, misalignment, overheating dari bearing tersebut, lalu getaran yang ditimbulkan
dari mesin yang menyebabkan kerusakan pada bearing. Lalu ada kualitas bearing yang buruk. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang vibrasi. Nah, untuk vibrasi sendiri menurut para ahli adalah getaran dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis, misalnya mesin atau alat-alat mekanis lainnya. Gabriel G.F. 2004. Sedangkan menurut G.M. Herring 2007, getaran adalah gerakan osilasi di sekitar sebuah titik. Nah, untuk sumber vibrasi tersebut ada beberapa macam, seperti sumber vibrasi internal. Nah, itu tuh disebabkan oleh ketidakseimbangan massa, kekenduran sambungan, kerusakan komponen, dan resonansi. Ada juga sumber vibrasi eksternal. Nah, untuk sumber vibrasi eksternal itu disebabkan oleh getaran dari mesin lain, getaran dari fondasi, lalu angin, lalu gempa bumi. Lalu di sini ada analisa vibrasi. Nah, untuk analisa vibrasi tentu berbeda ya dengan vibrasi, tetapi tetap satu kesatuan. Untuk vibrasi sendiri adalah permasalahan pada suatu mesin. Lalu untuk analisa vibrasi adalah metode untuk menganalisa vibrasi tersebut. Nah, adapun tujuan dari analisis vibrasi adalah untuk mendeteksi kerusakan dini pada suatu mesin, lalu yang kedua untuk peningkatan keandalan mesin, yang ketiga pengurangan biaya perawatan, dan keempat peningkatan efisiensi produksi. Nah, untuk analisis vibrasi ini sudah banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar multinasional bahkan internasional, dan lebih disebut kepada predictive maintenance atau condition monitoring. Nah, untuk selanjutnya adalah memasuki pada parameter metode deteksi yang akan digunakan pada penelitian ini. Untuk yang pertama, saya menggunakan analisis spektrum. Analisis spektrum adalah metode yang paling umum digunakan. Tujuannya untuk menguraikan sinyal vibrasi menjadi komponen-komponen frekuensi. Jadi untuk lebih mudah untuk dianalisa. Lalu untuk analisis spektrum sendiri itu harus menggunakan perangkat lunak seperti AMS, itu software dari CSI, lalu dan masih banyak lagi. Ada yang kedua adalah analisis frekuensi. Nah, untuk analisis frekuensi nantinya akan menunjukkan seberapa sering suatu getaran terjadi dalam satu satuan waktu. Untuk satuan yang umum digunakan adalah Hertz atau cycle per menit. Frekuensi tertentu dapat mengindikasikan jenis kerusakan tertentu. Misalnya, frekuensi 1 kali putaran menunjukkan ketidakseimbangan, sedangkan frekuensi 2 kali putaran dapat mengidentifikasikan itu adalah misalignment pada mesin. Lalu yang ketiga adalah analisa amplitudo. Nah, kalau amplitudo sendiri itu menunjukkan besarnya simpangan getaran dari posisi kesetimbangan. Satuan yang umum digunakan adalah mikrometer, milimeter, atau inch. Amplitudo yang tinggi mengindikasikan adanya masalah pada mesin, seperti ketidakseimbangan, kerusakan bearing, atau masalah pada kopling. Lalu yang ketiga adalah noise. Nah, di sini kita perlu mengetahui noise mesin tersebut. Karena jika rata-rata mesin yang terjadi kerusakan itu akan menimbulkan noise yang tinggi. Tentunya dengan menggunakan alat untuk kita tampilkan data-data noise-nya. Lalu yang kelima adalah temperatur. Di sini di perusahaan besar sudah banyak yang menggunakan temperatur sebagai patokan kesehatan mesin tersebut. Tentunya dengan menggunakan alat seperti FLIR atau Fluke Thermal Imaging Camera. Lalu ada yang keenam adalah trend record vibrasi. Di sini untuk trend record vibrasi bisa dilihat dari software AMS dari CSI. Nah, apa artinya trend record vibrasi ini? Jika record dari vibrasi ini dari waktu ke waktu itu semakin naik, berarti di sana mengidentifikasikan bahwa mesin tersebut mengalami permasalahan karena angka vibrasi dari waktu ke waktu itu mengalami kenaikan.
Lalu setelah observasi dan persiapan alat dan bahan sudah dilakukan, kita menuju pada pengambilan data pada pompa dan motor. Nah, untuk sistematis pengambilan data pada pompa dan motor itu dilakukan pada arah horizontal, vertikal, dan aksial. Jadi untuk motor sendiri kan mempunyai dua bearing, depan dan belakang. Nantinya itu akan dilakukan pengecekan di arah horizontal, vertikal, dan aksial pada dua bearing tersebut. Begitu juga dilakukan pengukuran di pompanya. Di pompanya juga mempunyai dua bearing di depan dan belakang. Nah, untuk pengecekannya juga di arah vertikal, horizontal, dan aksial. Tentunya untuk pengecekan vibrasi ini kita menggunakan accelerometer yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, setelah saya sudah mengambil data di lapangan, saya menuju di analisa sinyal vibrasi dan identifikasi kerusakan. Nah, bagaimana sih untuk menganalisa dan mengidentifikasi kerusakan tersebut? Yang tadi data yang sudah saya ambil di lapangan, data vibrasi pompa dan motor, datanya itu ditransfer di komputer yang sudah ada software CSI Emerson-nya itu. Lalu di sana saya bisa melihat menganalisa tentang spektrum time waveform yang berhubungan dengan bearing tersebut. Setelah dilakukan analisa dan identifikasi kerusakan, selanjutnya adalah penyusunan laporan dan memberikan rekomendasi pemeliharaan kepada orang-orang engineering. Entah itu ada kerusakan BPFI atau inner atau BPFO atau outer dan lain sebagainya. Cukup sekian untuk presentasi PowerPoint proposal penelitian ini, dan terima kasih kepada Bapak David Ferianto yang sudah mengajari saya tentang metodologi penelitian yang baik dan benar dari bab 1 sampai bab 3. Sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga berkah untuk semuanya. Amin.